Selamat siang sahabat-sahabat IR. Perkenalkan, nama saya Ebi Ben. Saya merupakan salah satu mahasiswa LSPR Communication and Business Institute Indonesia di bawah bimbingan Bapak Charles Bonar Sirait sebagai pembimbing dan dosen saya. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai energi baru terbarukan atau biasa disingkat dengan EBT yang ada di Indonesia dan juga tantangan yang akan dihadapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang besarnya pembangunan energi terbarukan Indonesia. Saya telah mendapatkan berbagai data mengenai kapasitas terpasangnya pembangkitan EBT per pulau yang tersebar di Indonesia pada tahun 2019. Untuk Pulau Sumatera, total pembangkit listrik energi terbarukan ada sekitar 4.323 MW. Untuk di Pulau Kalimantan terdapat 346 MW, dan untuk di Pulau Sulawesi totalnya mencapai sekitar 1.251 MW. Untuk Pulau Maluku totalnya hanya 53 MW, dan untuk Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara total yang terpasang mencapai 4.323 MW. Sehingga total kapasitas mencapai 10,3 gigawatt atau 14,8% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat 10,3 gigawatt jika kita bandingkan dengan total potensi EBT yang Indonesia miliki, yaitu sebesar 423 gigawatt, maka dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan EBT di Indonesia saat ini masihlah minim. Mengapa demikian? Apa sih penyebab terhambat dan juga tantangan dalam pembangunan EBT di Indonesia? Sahabat-sahabatku semua, ternyata pemanfaatan EBT di Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun potensi EBT yang kita miliki cukup besar, namun masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan. Berdasarkan dari berbagai informasi yang ada, terdapat sejumlah isu-isu yang perlu mendapat perhatian dan juga menjadi pertimbangan pada saat menyusun kebijakan dalam rangka mempercepat pemanfaatan EBT di Indonesia. Apa sih pemanfaatannya dan tantangan-tantangannya? Di antaranya yang pertama adalah harga yang masih tergolong mahal. Jika kita bandingkan energi listrik yang bersumber dari pembangkit listrik fosil, energi fosil, dengan listrik yang bersumber dari pembangkit EBT, harga listrik yang berasal dari pembangkit EBT masih relatif mahal. Di sisi lain, di negeri kita tercinta kita ini, meskipun pengadaan listrik didominasi pembangkit konvensional yang relatif murah, masih terdapat golongan-golongan masyarakat yang perlu disubsidi oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan listrik, yaitu mereka saudara-saudara kita yang daya mampu belinya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, tarif listrik EBT di Indonesia ini belum ditetapkan sesuai dengan perekonomian suatu daerah. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendukung harga EBT yang bisa sesuai dengan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, market yang belum terbentuk. Karena pembangkit energi listrik terbarukan masih cenderung baru di Indonesia dan perkembangannya yang cukup lambat, maka pasar energi terbuka di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik nih, sehingga belum banyak pemain-pemain di sektor energi terbarukan di Indonesia. Sedangkan sebagaimana disebutkan dalam teori ekonomi kompetitif, bahwa semakin banyak pemain dalam suatu sektor, maka akan banyak juga terbentuk pasar yang dapat menghasilkan harga yang kompetitif. Salah satu kegiatan yang dapat membantu market EBT di Indonesia adalah dengan mengembangkan industri teknologi EBT di Indonesia. Untuk itu, mari kita dukung perkembangan industri EBT dalam negeri. Yang ketiga adalah bank-bank lokal yang belum memahami bisnis EBT. Di Indonesia telah banyak pengusaha pembangkit energi lokal yang berusaha menambah bisnis energi terbarukan, dan para developer lokal pada umumnya masih mengandalkan pinjaman dari bank-bank lokal.
Namun, masih banyak juga bank lokal yang belum mengetahui mengenai usaha di bidang energi terbarukan di Indonesia. Sehingga mereka cenderung menilai bahwa proyek energi terbarukan berisiko lebih tinggi. Sebaliknya, bank-bank lokal masih enggan memberikan pinjaman kepada para pelopor lokal kita. Nah, oleh sebab itu, sahabat-sahabatku semua, marilah kita dukung pembangunan energi terbarukan di negeri kita tercinta ini agar menjadi negara yang lebih baik dan menjadi negara yang bisa mensejahterakan masyarakatnya ke depannya. Untuk itu, mari kita dukung pemerintah kita, mari kita bantu pembangunan energi terbarukan di Indonesia ini agar kita dapat menikmati kenyamanannya dan kenikmatannya bersama-sama. Untuk itu saya Biben selaku mahasiswa LSPR Komunikasi dan Bisnis Institute mengucapkan terima kasih.